Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kalau boleh Ibu tahu, Ibu bicara dengan siapa ya? Perkenalkan nama saya Desi Nurhaliza, bisa dipanggil Liza Bu. Oh, Liza. Mm-mm. Apakah Liza tahu dengan Ibu? Belum Bu, cuman sekedar tahu dari jauh aja Bu, kenal dari jauh aja. Baiklah Liza, perkenalkan nama Ibu Yuli. Liza bisa panggil Ibu Yuli. Apakah sudah nyaman dengan cara duduk seperti ini? Sudah Bu. Baiklah. Bagaimana kabarnya hari ini Liza? Kabar Liza sekarang ini alhamdulillah baik-baik saja Bu. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah, Ibu juga dalam keadaan yang baik dan sehat. Apa kesibukan Liza saat ini? Kesibukan Liza saat ini lagi kuliah Bu di Universitas PGRI Sumatera Barat. Sudah semester berapa sekarang Liza? Semester 5 mau naik ke semester 6. Pasti lagi sibuk ya, semangat ya Liza. Eh, Ya Bu, lagi sibuk banget Bu. Apakah sebelumnya saudari Liza pernah konseling? Sebelumnya saya pernah konseling di SMA Bu, cuman sekedar curhat-curhatan aja Bu tentang pemilihan jurusan, tentang teman, ada masalah dengan teman atau sama pacar, cuman itu doang Bu. Baiklah Liza, memang seperti itu. Di sini gue akan menjelaskan lebih lagi apa itu konseling. Jadi konseling itu seperti yang sedang kita laksanakan pada hari ini, di mana Ibu bertindak sebagai konselor dan Liza sebagai kliennya. Di sini kita akan membahas persoalan yang sedang Liza alami dan mencari jalan keluarnya secara bersama-sama. Apakah Liza paham? Paham Bu. Baiklah Liza, dan di dalam konseling ini Liza tidak perlu khawatir karena Ibu memegang azas kerahasiaan, di mana apa yang Liza ceritakan di dalam konseling ini tidak akan diketahui oleh orang lain. Dan Ibu harapkan selama proses konseling ini Liza bisa menceritakan persoalan yang mengganggu Liza dengan seterbuka mungkin. Apakah bisa Liza? Bisa Bu. Baiklah, untuk itu Ibu mencari waktu untuk konseling ini 30 menit ke depan. Semoga kita bisa melaksanakan konseling dengan waktu yang sedikit ini dengan sebaik mungkin. Kalau begitu, apa yang akan kita bahas hari ini Liza? Yang mau kita bahas tentang di hari ini tentang belajar saya Bu. Nilai saya semakin hari semakin menurun Bu, semester 5 ini Bu. Apa yang menyebabkan nilai Liza seperti itu? Yang menyebabkan nilai saya turun karena sering bermain game Bu, dari ajakan teman-teman gitu Bu. Begitu. Iya Bu. Sudah sejak kapan ini terjadi Liza? Sudah sejak 4 bulan belakangan ini Bu. Karena teman-teman saya sering mengajak saya main, jadi nilai saya semakin hari semakin menurun Bu. Apa yang telah Anda lakukan selama ini? Saya belum ada melakukan apa-apa Bu, atau perubahan dalam diri saya Bu. Berarti belum ada nanda untuk melakukan perubahan ya? Iya Bu. Bagaimana caranya Bu? Bagaimana? Hal itu apa? Ibu tidak tahu persis bagaimana hal itu. Yang pastinya semua itu tergantung pada niat Ananda untuk melakukan perubahan. Nah, iya Bu. Jadi gini Bu, saya bingung Bu. Saya sebenarnya mau berhenti main game, tapi saya nggak tahu gimana caranya Bu. Pernahkah terpikir oleh Ananda untuk menolak ajakan teman Ananda saat bermain game? Pernah sih Bu. Waktu itu saya menolaknya, tapi dia bilang saya sombong Bu. Sekarang sombong sekali ya, nggak mabar sama saya lagi gitu tanggapan mereka Bu kepada saya. Padahal saya menolak itu karena
ingin mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, Bu. Bagaimana kalau Ananda membicarakannya terlebih dahulu dengan rekan teman Ananda itu? Sebenarnya saya segan, Bu, atau takut, Bu, takut dia jadi sedih karena saya tidak mabar sama dia, Bu. Baiklah Ananda, Ibu paham apa yang Ananda rasakan. Dulu teman Ibu juga ada yang seperti Ananda, kecanduan game online karena pengaruh dari teman-teman. Tapi teman Ibu itu mampu membuat perubahan pada dirinya. Dia memberanikan diri untuk berbicara dengan rekan-rekan mabar game online-nya tersebut dengan hati-hati, karena dia ingin fokus pada perkuliahannya dan ingin mengejar nilai yang bagus. Dia memutuskan memberanikan diri untuk berbicara kepada rekan-rekannya bahwa ia hanya akan bermain game ketika weekend atau ketika tidak ada tugas saja, dan lebih memfokuskan diri ke belajar. Begitu Ananda. Gitu ya, Bu. Apakah bisa saya melakukan seperti itu, Bu? Ibu yakin Ananda bisa melakukan hal tersebut juga. Oh, begitu ya, Bu. Tetapi saya masih ragu, Bu, mengungkapkannya kepada mereka, Bu. Begitu ya Ananda. Kalau begitu, Ananda bisa menganggap Ibu sebagai rekan mabar game online Ananda, dan Ananda bisa mengungkapkan apa yang Ananda rasakan, apa yang ingin Anda bicarakan kepada rekan Anda tersebut, sehingga apa yang menjadi persoalan yang mengganjal pada diri Anda bisa sedikit berkurang begitu Anda. Ya, baik, Bu. Baiklah Anda, kalau begitu silahkan Anda ungkapkan apa yang Anda ingin ungkapkan pada rekan Anda tersebut dengan menggunakan bahasa Anda sehari-hari yang Anda gunakan dengan rekan-rekan mabaran Anda tersebut. Dan juga bayangkan bahwa Ibu sekarang ini adalah rekan Anda. Silahkan Anda. Baik, Bu. Kawan, Iza kini jarang mabar sama kawan ya, soalnya nilai Iza lah menurun dek, sering bermain game online ya kawan. Awak bermain waktu ada waktu luang saya, waktu hari Minggu atau hari Sabtu gitu ya kawan. Dek, ojo main game, nilai Iza jadi menurun. Iza takut orang tua Iza berang ke Iza kalau nilai Iza turun drastis ya kawan. Dan apa adik kawan tuh? Bagaimana perasaan Ananda setelah mengungkapkan isi hati Ananda tersebut? Alhamdulillah, ada kelegaan di dalam diri saya. Baiklah, bagus Ananda. Ananda sudah memberanikan diri untuk mengungkapkan apa yang menjadi beban pikiran Ananda selama ini. Iya, Bu. Apakah ada yang perlu Ananda bicarakan lagi? Sepertinya masih ada, Bu, bersangkutan tentang game ini. Kalau boleh Ibu tahu bagaimana ceritanya itu Ananda? Jadi kan gini, Bu, saya kan keseringan main game kan, Bu. Jadi beberapa bulan ini, akhir bulan ini, semenjak bulan Desember, ada seseorang atau teman saya yang suka sama saya, Bu. Tapi saya tidak suka sama dia, Bu. Gimana gitu, Bu? Ananda, pernahkah terfikirkan oleh Ananda untuk menyampaikannya secara langsung ketidaknyamanan Ananda ini kepada yang menyukai Ananda tersebut? Sebelumnya belum, Bu. Saya takut menyakiti perasaan dia, Bu. Karena Ananda takut, dalam konseling ini ada sebuah teknik yang bernama teknik kursi kosong, di mana dalam teknik tersebut Ananda dilatih untuk mengungkapkan apa yang ingin Anda ungkapkan, yang Ananda sendiri masih ragu untuk menyampaikannya kepada orang tersebut. Baik, Bu.
bagaimana? Apakah Ananda ingin dilatih kursi kosong? Pengen sekali sih Bu. Baiklah, sebelum kita melakukan teknik kursi kosong, Ibu akan menjelaskan bagaimana tahap-tahap dalam melaksanakan kursi kosong. Yang pertama, Ibu akan meminta Ananda untuk membayangkan bahwa di samping Ananda ini ada sebuah kursi kosong, dan membayangkan bahwa yang berada di kursi tersebut adalah orang yang menyukai Ananda tadi. Setelah itu, Ibu akan meminta Ananda untuk mengungkapkan apa yang ingin Anda ungkapkan kepada orang yang menyukai Ananda tersebut. Setelah Anda mengungkapkan hal tersebut, Ibu akan bertanya kepada Ananda bagaimana respon orang yang menyukai Ananda tersebut. Setelah itu, Ibu akan bertanya lagi kepada Ananda bagaimana respon Ananda atau tanggapan Ananda terhadap jawaban yang telah diberikan oleh orang yang menyukai Ananda tersebut. Apakah Ananda siap untuk dilatih? Siap Bu. Baiklah, sekarang silahkan Ananda bayangkan bahwa di samping Ananda ini ada sebuah kursi kosong dan di situ ada orang yang menyukai Ananda tersebut. Baik Bu. Apakah sudah bisa dibayangkan Ananda? Bisa Bu. Baiklah Ananda, sekarang silahkan Ananda sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan kepada orang yang menyukai Ananda tersebut. Bang, sepertinya abang kan suka sama Liza, tapi Liza nggak suka sama abang gitu. Liza pengen sendiri sekarang. Liza mau fokus ke kuliah, tidak mau pacaran gitu. Sudah Ananda? Sudah Bu. Menurut Ananda, apakah bahasa yang Ananda gunakan tadi sudah pas? Sudah Bu, kalau menurut saya sudah Bu. Menurut Ananda, apakah intonasi yang Anda gunakan tadi sudah pas? Masih kurang kayaknya sih Bu. Baiklah Ananda. Menurut Ananda, apa tanggapan dari orang yang menyukai Ananda setelah mendengar penjelasan dari Ananda tersebut? Sebenarnya abang tuh sudah terlanjur suka sih sama Liza, tapi mau gimana lagi, abang juga nggak bisa maksain perasaan abang ke Liza. Setelah mendengar jawaban atau tanggapan dari orang yang menyukai Liza tersebut, bagaimana respon Liza? Iyalah bang, lebih baik kita temenan aja seperti biasa, bisa bercanda-bercanda gitu tanpa harus ada hubungan gitu ya bang. Bagus Liza sudah melakukan pelatihan teknik kursi kosong. Kapan hal ini akan Liza lakukan atau akan Liza laksanakan pembicaraan ini pada orang yang menyukai Liza tersebut? Secepatnya Bu, kalau bisa. Bagus. Bagaimana perasaan Liza setelah melaksanakan teknik kursi kosong ini? Perasaan saya sekarang ini agak sedikit lega sih Bu, karena sudah mengungkapkan kepada dia walaupun tidak nyata ya Bu. Baiklah, karena tadi Liza berbicara secepatnya akan Liza ungkapkan. Kalau Ibu boleh tahu bagaimana Liza akan mengungkapkan kepada orang yang menyukai Liza itu, apakah akan bertemu langsung atau bagaimana? Kami cuman kenal di game atau cuman di dia atau telepon gitu, belum pernah ketemu langsung sih Bu. Jadi nanti saya ngomong lewat telepon atau chat WA segeralah pokoknya gitu Bu. Baiklah Liza. Baiklah Liza, dapat Ibu simpulkan selama konseling ini persoalan yang mengganggu sekali pada Liza adalah menurutnya motivasi
motivasi belajar yang menyebabkan nilai Liza juga menurun. Iya Bu. Dalam konseling ini juga ada namanya teknik biblioterapi, di mana ibu akan memberikan referensi baik berupa buku ataupun bahan bacaan lainnya seperti video ataupun yang lainnya yang bisa dijadikan referensi dalam meningkatkan motivasi belajar Liza. Apakah Liza mau? Mau Bu. Liza mau ibu berikan referensi dalam bentuk buku atau yang lain? Kalau boleh, Liza boleh minta yang berupa video nggak Bu? Soalnya kalau berupa buku tuh dia tuh paling malas membaca Bu. Baiklah, nanti akan ibu kirimkan link videonya setelah sesi konseling ini, dan ibu harapkan Liza bisa video tersebut bisa memotivasi Liza, dan setelah Liza melihat video tersebut, ibu harapkan terjadi perubahan dalam diri Liza. Apakah bisa Liza? Sangat bisa sekali Bu. Baiklah Liza, untuk mengetahui bagaimana perubahan yang sudah Liza lakukan, kapan kita bisa melakukan konseling lagi Liza? Kalau bisa nggak minggu besok Bu? Bisa. Soalnya hanya minggu besok Liza mempunyai waktu luang Bu. Kalau Ibu bagaimana? Baiklah, kalau Liza bisanya minggu besok, ibu akan menyempatkan jadwal untuk Liza pada minggu besok. Pada hari apa itu Liza? Kalau Ibu waktu luangnya hari apa? Ibu ada waktu luang hari Kamis. Bagaimana? Hari Kamis. Kalau Liza hari Kamis tuh bisa pagi Bu. Baiklah, Kamis jam 8 bisa Liza? Sangat bisa sekali sih Bu. Baiklah, berarti untuk sesi konseling selanjutnya akan kita laksanakan pada hari Kamis jam 8. Baik Bu. Sebelum kita akhiri, di sini ada sedikit pertanyaan yang akan Ibu serahkan kepada Liza. Silakan Liza jawab ya. Iya Bu. Diisi sekarang atau gimana? Iya, Bu? diisi sekarang. Udah Bu. Baiklah, terima kasih sudah mengunjungi Ibu dan sudah mau bercerita kepada Ibu ya Liza. Sampai ketemu di minggu depan. Iya Bu, saya berterima kasih sekali kepada Ibu sudah mendengarkan curhatan saya dari tadi sampai sekarang ya Bu. Iya Liza, sama-sama. Ya Bu, saya mau pulang dulu ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Liza.